Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, mari kita bersama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom, dewasa muda rayon 3. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari saja kita semua, kita mau memuji dan kita meninggikan Tuhan. Haleluya. Dewasa muda bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hamba-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah
jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Come on dewasa muda, dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihinya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi, bangkitlah hai umatnya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus. Come on, lebih lagi. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat, kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab kita dewasa muda adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Dewasa muda umat pemenang Tuhan, suruhkan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami generasi muda, dewasa muda Rayon 3. Kami percaya sungguh kami adalah umat-umat pemenang Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang. Sebab kami percaya Tuhan, kami adalah surat yang terbuka. Kami mau bangkit menjadi terang. Sebab terang Kristus telah nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapa-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus, 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 ku berseru.
Tuhan, teman-teman dewasa muda, mari bersama-sama kita akan memperkatakan DNA kita. Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, sebab kita mau menyembah dan kita memuji Tuhan. Datanglah Roh Kudus, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Ooh, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching for your heart. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Audi Rohadi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Apa kabar? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya, saya berdoa semua sehat, semua diberkati Tuhan dan siap masuk dalam masa penuaian yang terakhir, terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, hari ini saya diberi tema dari Dewa Samudra Rayon 3, Rise and Shine in the Marketplace. Ya. Bagaimana kita bangkit di tengah-tengah marketplace untuk menjadi terang, untuk masuk dalam penuaian yang besar. Yesaya pasal 60, ayat yang pertama katakan begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Kita sedang memasuki masa-masa yang menarik di mana Tuhan janjikan akan ada satu penuaian yang luar biasa sudah dan sedang terjadi hari-hari ini. Saya percaya, walaupun situasinya masih dalam situasi pandemi yang belum selesai, tapi kalau Tuhan berkata ini masanya menuai, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang firman-Nya tidak pernah gagal. Dan kalau Dia berkata ini masanya masa menuai pasti terjadi. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Nah, yang penting dalam situasi yang semacam ini, bagaimana kita meresponi apa yang menjadi rencana besar daripada Tuhan. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, penuaian tidak akan terjadi. Ada bagian yang Tuhan akan kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Kembali kepada kitab Yesaya pasal 60 katakan, ayo bangkit jadi terang. Sebab apa? Terangmu datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali Bapak Ibu Saudara yang berkecimpung dalam marketplace, dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, seringkali mendengar orang berkata bahwa kalau hari Senin sampai hari Jumat, itulah hari di mana kita bekerja, mencari uang di dunia sekuler. Tapi kalau hari Minggu adalah waktu di mana kita beribadah, hidup dengan kudus, dan itu bukan bagian daripada orang-orang marketplace. Itu bukan lagi bagian dari orang-orang sekuler. Tapi itu bagian daripada hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Sehingga penuaian juga bagian daripada pendeta. Saudara, cara berpikir yang seperti ini, paradigma yang seperti ini paradigma yang salah. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita berada, entah kita melayani di gereja, entah kita melayani di marketplace, penuaian jiwa itu bagian daripada setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun kita bekerja entah di perusahaan, entah di kantor, entah dimanapun kita ditempatkan Tuhan, penuaian juga bagian daripada kita. Bukan hanya tugas para hamba-hamba Tuhan, bukan tugas para penatua, para pemimpin di gereja, tapi tugas semua kita untuk masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar. Saya ingat apa yang dikatakan oleh gembala pembina kita Pak Niko dalam satu pertemuan dengan para generasi Yeremia. Pak Niko berkata begini, kebangkitan generasi Yeremia fokusnya bukan hanya di gereja. Jadi seringkali kita berpikir begini ya, wah ini kebangkitan generasi Yeremia. Apa yang generasi Yeremia bisa kerjakan dalam ibadah-ibadah? Apakah generasi Yeremia harus jadi pendeta? Apakah Yeremia harus berkhotbah semua? Pak Niko berkata begini, fokusnya tidak hanya di gereja. Kebangkitan ini terjadi di gereja
tapi juga terjadi di luar sana, yaitu di marketplace. Dan kalau kita perhatikan, saudara, waktu saya renungkan apa yang gembala pembina kita katakan, benar juga, saudara. Di luar sana, di marketplace, hari-hari ini kita melihat begitu banyak anak muda. Begitu banyak orang-orang yang berusia 30-40 tahun dipakai dengan luar biasa menjadi pemimpin-pemimpin di bidang usaha, menjadi orang-orang yang tiba-tiba punya hikmat, yang kepandaian yang luar biasa, jadi pemimpin-pemimpin, bahkan jadi pejabat-pejabat pemerintah. Saya bilang, iya benar juga ya. Rupanya fokus kebangkitan generasi Yeremia itu tidak hanya di dalam gereja yang selama ini kita bayangkan, tapi juga di luar sana, di marketplace, di mana saudara ditempatkan Tuhan, di sanalah saudara bangkit jadi terangnya Tuhan. Sekali lagi yang mau sama-sama katakan, amin. Nah, ada 3 hal yang kita akan belajar bersama pada hari ini. Yang pertama, hal yang pertama adalah kita mesti sadar, marketplace adalah ladang tuaian. Mari sama-sama kita katakan ya. 2, 3. Marketplace adalah ladang tuaian. Dalam Yohanes 4 ayat 35, satu kisah yang terkenal bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Lalu setelah selesai dengan perempuan Samaria itu, dan perempuan Samaria itu sudah kembali ke rumahnya, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus datang dan mereka mulai berbicara masalah tuaian. Lalu dalam Yohanes 4 ayat 35 Tuhan Yesus berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, dimanapun saudara ditempatkan sama Tuhan, entah saudara bekerja di sebuah pabrik, entah saudara bekerja di sebuah kantor, apakah saudara bekerja di lapangan sebagai kontraktor, atau saudara bekerja di pertokoan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan saudara sebagai pengusaha, sebagai karyawan, dan lain sebagainya. Mari, coba lihat. Tuhan berkata begini, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu. Gak perlu lihat yang terlalu jauh daripada kita. Lihatlah apa yang ada di sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu. Tuhan berkata, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi saudara, ladang tuaian itu bukan jauh di Afrika sana, bukan jauh hanya di Amerika sana, yaitu ada ladang tuaian. Tapi bagian kita adalah pandang sekeliling kita. Lihat sekeliling kita di kantor kita, sekeliling kita di tempat kita bekerja, itu ladang tuaian. Dan Tuhan berkata, tuaian sudah mulai menguning. Hari-hari ini sudah perhatikan, banyak orang dalam tekanan, mungkin sedang depresi, mungkin sedang dalam tekanan yang berat karena situasi pandemi, situasi ekonomi, dan lain sebagainya. Saya mau bilang buat saudara, dengar, mereka butuh Tuhan Yesus. Mereka butuh Tuhan Yesus. Waktu mereka dalam tekanan seperti itu, apapun yang mereka lakukan, mungkin sulit untuk mengatasi masalah mereka. Tapi mereka butuh Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka, yang sanggup menyelesaikan persoalan mereka. Yang percaya katakan, amin. Saya ingat saudara, suatu ketika saya sedang dalam penerbangan dari Jakarta ke satu kota. Dan saya ingat gembala rayon kita berkata bahwa memberitakan Injil itu paling gampang di pesawat, apalagi kalau sedang turbulence, sedang goyang begitu, wah itu gampang sekali. Jadi sebelum berangkat saya berdoa sama Tuhan, saya berangkat hari Sabtu dan malam itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan minta 1 jiwa aja Tuhan ya, yang Tuhan taruh di sebelah saya, duduk sebelah di pesawat ini, lumayan 1 jam bisa ngobrol-ngobrol, siapa tahu jiwa itu bisa dimenangkan buat nama Tuhan Yesus. Dan rupanya begitu penerbangan, saudara, penerbangannya tidak terlalu ramai, pesawatnya cuma isi separuh, saudara. Dan memang puji Tuhan,
Tuhan taruh satu orang duduk di sebelah saya, saudara. Seorang bapak, saudara. Umurnya sekitar 40-an tahun. Bapak itu duduk sebelah saya, tapi yang bikin saya kaget adalah begitu saya lihat dari kostumnya, saya lihat dari perawakannya, saya lihat dari raut wajahnya. Wah, saya bilang, ini sih berat ini. Ini bukan tuayan yang mudah ini. Wah, ini salah minta, salah doa saya semalam. Mesti doa yang lebih spesifik, minta tuayannya yang gampang. Aduh, kenapa dapatnya yang model begini lagi? Wah, gak cocok ini. Tapi begitu kami mulai terbang, kayak mulai ngobrol basa-basi. Waktu pramugari kasih kami roti karena saya sedang puasa waktu itu, hari Sabtu. Jadi bapak ini waktu makan dia tawarkan bahwa saya makan roti dulu ya. Oh iya silakan Pak. Lalu bapak itu makan roti, lalu ditanya saya kenapa saya nggak makan roti. Saya bilang oh saya sedang puasa hari ini. Loh ini kan bukan bulan puasa. Oh iya saya bilang tapi di agama saya sedang berpuasa hari ini. Setiap Sabtu kami berpuasa. Oh gitu ya. Lalu dia tanya lagi berpuasa buat apa dan lain sebagainya. Saudara ngobrol, lama-lama ketahuan, saudara. Lama-lama ketahuan kalau saya ini pendeta. Saudara. Bapak itu rupanya penasaran juga, dia tanya, rupanya akhirnya saya udah sembunyi, sudah mau, kayaknya nggak berani untuk ngomong pendeta begitu karena saya tadi sudah bilang ini dandanan bapak ini bukan orang yang mudah untuk diinjili begitu, saudara ya. Tapi akhirnya dia berkata, oh pendeta ya, waduh dia ketawa, dia senang sekali saudara, langsung dia taruh rotinya, dia ajak ngobrol sama saya, dia bilang udah lama saya ingin ketemu dengan seorang pendeta, sudah lama saya ingin ketemu dengan orang Kristen, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang yang orang Kristen sebut sebagai Tuhan Yesus. Saya kaget saudara, hah? Begitu ya Pak? Iya. Saya memang baca di kitab saya, tapi beda dong kalau ngobrol-ngobrol secara langsung. Bisa lebih jelas, lebih clear, saya lebih mantap dengarnya. Akhirnya sisa setengah jam kami ngobrol-ngobrol, dia tanya banyak hal mengenai pribadi yang kita kenal dengan nama Yesus. Saudara, segitu mendarat kami berpisah, saudara. Saya dalam hati berkata begini, Tuhan, saya pikir ini ladang tuayan yang susah. Yang rasanya nggak mungkin diinjili. Tapi rupanya orang yang saya pandang seperti ini, tetap dia butuh mendengar tentang Yesus. Bahkan dia rindu, dia ingin dengar tentang satu pribadi yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya katakan buat saudara, hal yang pertama, pandang sekelilingmu. Itu ladang tuayan saudara. Pandang sekeliling kantormu. Pandang sekeliling tempat bekerjamu. Pandang sekeliling tempat di mana engkau berusaha, kerja di sebuah pabrik, di sekelilingmu itulah ladang tuayanmu. Pandang sekelilingmu tempat di mana engkau tinggal, itu adalah ladang tuayanmu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita bicara bahwa kalau kita bekerja di marketplace, mari jadilah terang di marketplace. Dengan apa? Dengan hidup berintegritas di tengah-tengah marketplace yang mungkin integritas menjadi hal yang sangat langka di sana. Dalam Imamat 19 ayat 35-36 dikatakan begini. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Haruslah kau pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jujur, tidak berkompromi dengan dosa, berintegritas di marketplace, tidak bermain-main dengan hal-hal yang curang. Semuanya serba jelas, serba clear, serba benar. Kita bawa itu di mata marketplace yang semuanya mungkin serba sulit di sana. Saya pernah bekerja selama 8 tahun sebelum saya sepenuh waktu melayani Tuhan. Dan saya tahu susahnya bekerja dengan integritas di marketplace. Saya sangat mengerti.
Apalagi kalau kita melihat sekeliling kita, wah, rasanya semua sudah menjadi hal yang biasa. Yang namanya amplop lah, yang namanya pembayaran di bawah tangan, yang namanya cek mundur dan lain sebagainya. Saya pernah merasa bekerja di lingkungan yang seperti itu, saudara. Tapi saya belajar untuk tetap berintegritas walaupun dalam situasi yang tidak berintegritas. Seringkali saya harus berkunjung kepada satu supplier misalkan. Dan biasanya kalau kami berkunjung ke supplier dan saya bawa staff saya, biasanya ada 2 staff yang saya bawa, satu bagian engineering untuk mengecek secara teknis bagaimana barang yang akan kami beli. Lalu yang kedua saya bawa orang quality yang mengecek mutu daripada barang yang akan kami disuplai ke tempat kami. Dan sementara mereka staff saya sedang ngecek barang-barang lewat alat-alat ukur dan lain sebagainya, biasanya di akhir daripada pertemuan kami itu umumnya ya, nggak selalu, tapi umumnya kadang-kadang si salah satu pemimpin daripada perusahaan itu berkata, Pak, ini Pak ada titipan dari bos, maka dia kasih saya sebuah amplop. Memang saya lihat sih amplopnya lumayan tebel, saudara. Titipan dari bos, tapi saya sudah tahu persis maksud dan tujuannya, saudara. Saya selalu bilang waktu itu, saya lirik kepada kedua teman staf saya dan mereka sudah juga ikut senyum-senyum, saudara. Saya selalu bilang, udah Pak, maaf ya Pak. Saya bukannya menolak berkat, tetapi tolong kembalikan sama bos. Dan bilang, nggak usah, tidak perlu seperti ini. Karena kalau barang Bapak benar, baik, silahkan disuplai ke tempat kami. Tapi kalau barang Bapak ada kekurangan, ada kesalahan, nanti kami akan bantu untuk bagaimana mencari jalan keluarnya supaya barang itu bisa menjadi lebih baik. Tapi Pak, ini titipan dari bos Pak, nanti bos marah. Enggak lah, bos enggak akan marah. Tolong bilang terima kasih sama bos, tolong kembalikan sama bos. Maaf, saya tidak bisa terima. Saudara, nggak gampang memang, saudara. Kadang-kadang kita juga tergiur, saudara, rasanya, wah lumayan juga ini. Tapi sebagai orang Kristen yang hidup di marketplace, suka atau nggak suka, kita mesti diterang di tengah-tengah mereka. Supaya mereka melihat sesuatu yang berbeda, saudara. Dan memang begitu pulang, selesai, kami berpisah, kami pulang, biasanya kedua staf saya yang agak menggerutu, saudara. Pak, kenapa nggak diterima aja Pak tadi Pak, kan lumayan Pak buat tambah-tambah. Saya bilang enggak, itu dosa tahu. Ya tapi kan yang lain juga begitu kok Pak, kadang-kadang yang lain mau kok, boleh kok terima. Gak apa-apa Pak, kalau Bapak nggak mau kita mau Pak. Saudara, kadang-kadang nggak gampang, kadang-kadang nggak mudah. Kadang-kadang kita terhanyut untuk berkompromi dengan hal semacam itu. Tapi kitab Imamat sudah berkata, ayo jangan berbuat curang, jangan ada neraca, jangan ada batu timbangan yang curang dalam bisnis, dalam usaha kita. Dan percayalah, waktu kita mengerjakan pekerjaan kita di marketplace dengan benar, berkatmu datang dari rumah Bapakmu yang di surga. Bapakmu di surga pasti memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Hal yang ketiga, kalau kita bekerja di marketplace, pernah nggak saudara bertanya, kenapa ya Tuhan taruh saya di kantor ini? Kenapa ya Tuhan taruh saya di pabrik ini? Kenapa ya Tuhan taruh saya di tempat ini? Apa maksud Tuhan dengan membawa saya bekerja di tempat ini? Saudara, jawabannya adalah, Tuhan mau engkau menghadirkan hadiratnya di mana engkau ada. Kalau engkau ada di marketplace, yang ketiga, Tuhan mau engkau menghadirkan hadiratmu, hadirat Tuhan di marketplace, di tempat engkau bekerja. 2 Samuel 6 ayat 15. Ini adalah kisah bagaimana Daud membawa pulang tabut Allah ke Yerusalem. Dikatakan begini dalam 2 Samuel 6 ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Yerusalem adalah kota besar. Yerusalem menggambarkan marketplace.
Yerusalem menggambarkan bait Allah. Yerusalem menggambarkan tempat orang berdagang, tempat orang berusaha. Dan Daud ingin kembalikan tabut Allah. Dia ingin bawa kembali tabut Allah ke tengah-tengah kota Yerusalem. Tempat di mana ada usaha, tempat ada bisnis, tempat ada kehidupan di sana. Saudara, kalau Tuhan taruh engkau di marketplace, Tuhan mau terang Tuhan ada di sana. Bangun hadirat Tuhan, bangun doa pujian penyembahan di mana engkau ditempatkan. Dulu waktu saya bekerja selama 8 tahun dalam perusahaan di mana kebetulan istri saya juga bekerja di tempat yang sama, saudara. Walaupun kami lain departemen, lain bidang, saudara, tapi di satu grup perusahaan yang sama. Satu ketika waktu kami pulang kerja, istri saya tuh bilang begini, kayaknya kok saya ini rindu sekali ya, kita bikin kebaktian di pabrik, dia bilang, di perusahaan. Saya bilang, terus mulainya gimana? Ya itu dia, saya bilang. Dia bilang, gimana ya mulainya ya? Lalu selesai pembicaraan kita karena kita nggak punya jalan keluar. Gimana mulainya? Karena nggak ada ibadah di sana, saudara. Lalu rupanya diam-diam, saudara, istri saya itu kalau tiap hari Jumat, karena Jumat itu istirahat kami cukup panjang, 1 jam lebih, saudara, kami istirahat. Istirahat siang kami itu 1,5 jam kurang lebih, karena sementara saudara-saudara kita yang lain bersembayang, maka ada break yang cukup panjang, dan itu biasa dipakai oleh karyawan-karyawan yang lain untuk istirahat, saudara. Nah, rupanya diam-diam istri saya itu ngajak beberapa teman yang Kristen, teman wanita yang Kristen, diam-diam di loker tempat ganti pakaian wanita, itu diam-diam dia bikin kubu doa. Cuma 3 orang kalau nggak salah di awalnya. Mereka bertiga cuma doa 15 menit, mereka doa. Buat perusahaan, buat lingkungan, buat teman-teman bekerja, buat para pemimpin, doa 15 menit. Jumat depan doa lagi. Sementara lagi doa bertiga begitu di pojokan begitu, yang lain suka ngeliat gitu, ada apa ya? Lagi ngapain ya? Lagi doa, ikut boleh nggak? Yuk ikut. Dari bertiga akhirnya berempat, berlima, berenam, lalu istri saya bilang gini, saya tuh udah sebulan lebih ini doa di loker. Sama si ini. Lama-lama yang ikut makin banyak, ada 4-5 orang, nggak muat lokernya. Sempit, nanti ganggu mereka yang mau ganti pakaian. Gimana ya caranya ya? Apa kita mulai bikin ibadah ya? Saya bilang, mulainya gimana ya? Oke deh, coba nanti hari Senin kita ngadep sama personalia. Pinjam ruangan meeting buat ibadah. Singkat cerita, saya ngadep walaupun personalianya bukan Kristen, sudah. Tapi dia bilang, pakai aja, nggak apa-apa, pakai aja. Orang kosong kok, kan kalau Jumat selalu kosong, nggak dipakai. Bener nih, boleh. Pakailah, pakai, nggak apa-apa. Perlu bikin surat? Nah, udah pakai aja. Akhirnya singkat cerita, kita pakai. Saudara. Ya lumayan, dia datang cuma 5 orang. Minggu depan 6 orang. Bulan depan ada 10 orang. Bulan depan 15 orang. Kami beribadah selama kurang lebih 45 menit. Saudara. Dan itu berjalan terus tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun. Dan waktu kami keluar dan harus berhenti, karena Tuhan panggil saya untuk sepenuh waktu kami melayani Tuhan, dan kebetulan istri saya juga sudah punya anak, lalu dia resign untuk lebih fokus kepada rumah tangga, maka kami tinggalkan persekutuan doa itu, kami serahkan kepada orang lain untuk meneruskan, dan kira-kira ada 40-50 orang yang ikut ibadah. Dan Desember kami keluar bulan September, dan Desember itu mereka mengadakan Natal bersama, pertama kalinya di perusahaan itu, saudara. Dan saya diminta untuk melayani ibadah Natal karyawan, saudara. Dan luar biasa, ada 200 orang yang hadir karena itu bersama keluarga. Dan yang membuat saya tersenyum-tersenyum dan bersorak-sorai di hadapan Tuhan adalah bos-bos Jepang saya, dan semua orang-orang Jepang ikut hadir dalam perayaan Natal walaupun mereka bukan orang Kristen. Saudara, kalau Tuhan taruh saudara di marketplace, di mana saudara bekerja, Tuhan mau kau menghadirkan hadiratnya di sana. Engkau membawa doa, pujian, penyembahan di marketplace. Supaya di tempat di mana kau bekerja, ada mezbah pujian buat nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya, kalau itu terjadi, akan banyak jiwa dituai buat nama Tuhan Yesus. Yang setuju sama-sama katakan, amin.
3 hal yang kita belajar hari ini. Apa yang Tuhan mau kita belajar hari ini? Yang pertama, ingat, marketplace adalah ladang tuaian. Yang kedua, hiduplah berintegritas di marketplace. Supaya orang melihat perbedaan antara orang benar dan orang-orang yang lain. Yang ketiga, hadirkan hadiratnya di marketplace. Supaya ada mezbah pujian di sana. Dan banyak jiwa boleh dituai buat nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu melalui YouTube. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di kantor-kantor, di toko-toko, di pasar, di pertokoan, di pabrik, di lapangan Tuhan. Di proyek-proyek, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai mereka untuk menuai jiwa-jiwa. Karena musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Online 24 April 2022 dapat diikuti melalui YouTube GBI Modern Land mulai jam 7 pagi dan dapat diikuti pada jam-jam berikutnya. Jangan lupa subscribe. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ akan diadakan pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680 312444 atas nama GBI Modern Land. Jangan lupa untuk menuliskan nama cabang atau ranting. Selamat memberi! Menara Doa Dewasa Muda Rayon 3 akan diadakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022 pukul 7:30 malam melalui Zoom. Informasi lebih lanjut mengenai ibadah online Dewasa Muda Rayon 3 dapat menghubungi 0812 1173 6422. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Dewasa Muda Rayon 3 di @dmrayon3. Haleluya! Mari kita angkat tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah ada di akhir daripada ibadah kita. Ibadah gabungan Dewasa Muda Rayon 3. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, kesehatanmu, dan seisi rumahmu menikmati banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Amin.